Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Muhammad Arif Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa diciptakan pada tahun 1789 oleh seorang ahli kimia Prancis bernama Antoine Lavoisier. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan dalam reaksi kimia. Misalnya ketika kayu terbakar, massa jelaga, gas, abu sama dengan massa asli arang dan oksigen saat pertama kali bereaksi. Bunyi hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa dalam sistem terisolasi tidak dapat dibuat atau dihancurkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh soal: kristal iodin yang massanya 10 gram direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Setelah bereaksi ternyata didapatkan 2,5 gram gas hidrogen iodida. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan massa zat yang tidak bereaksi. Jawab. Ya. Kita diketahui di sini massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Ya, diketahui juga tadi kan ada massanya 10 gram. Masukkan saja ke rumusnya. Massa zat sebelum reaksi 10 ditambah 10. Massa zat sebelum reaksi 2,5 ditambah sisa, yaitu X nya, yaitu sebagai massa yang belum kita ketahui, dilambangkan dengan huruf X ya. Nah, 20 dikurang 2,5 hasilnya 17,5. Sekarang kita lanjut ke hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ialah salah satu hukum di dalam ilmu kimia yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia itu terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu sama atau konstan. Ya, perbandingan massa selalu sama atau konstan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap sampel suatu senyawa mempunyai komposisi unsur-unsur yang tetap di dalamnya. Rumus perbandingan tetap yaitu X kali X AR kali X persen senyawa per NR. Berikut kita akan membahas contoh soal. Tentukan massa nitrogen dan oksigen dalam NO2 jika diketahui ARN sama dengan 14 dan AR sama dengan 16. Jawab. Oke. Perbandingan massa dalam NO2 dapat ditentukan dengan persamaan yang telah diberikan di atas, yakni N. Massa C banding massa O. Jumlah atom C ARN dibagi jumlah atom X ARN 0. Kita masukkan angka-angkanya. 1 dikali 14 dibagi 2 kali 16 sama dengan 14 bagi 32 banding 32. Hasilnya 7 banding 16. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke hukum perbandingan tetap. Bunyi hukumnya yaitu apabila dua jenis unsur
bergabung membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka perbandingan massa unsur dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat. Di sini kuncinya itu bilangan bulat. Kita lanjut ke contoh soalnya. Karbon dapat bergabung dengan hidrogen dengan perbandingan 3:1 membentuk gas metana. Berapa massa hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 90 gram C pada metana? Diketahui C banding H sama dengan 3:1. Massa C sama dengan 900 gram. Ditanya H sama dengan berapa? Kita masuk ke rumusnya ya. Massa H C dibagi X massa C. Dikali massa C ya. Oke, 1/3 dikali 900 gram. Kita bagi 3 dibanding 900 itu dapat 300. Jadi massa hidrogen adalah 300 gram. Selanjutnya, hukum perbandingan timbal balik. Hukum perbandingan timbal balik atau dalam kurung Jeremias Benjamin Richard ditemukan pada tahun 1792. Menyatakan jika besar A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C, A dan B bereaksi dengan unsur C yang masanya membentuk AC dan massa BC, maka perbandingan massa A dan massa B dalam membentuk AB adalah sama dengan perbandingan massa A dan massa B ketika membentuk AC dan BC atau kelipatan dari perbandingan ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Ketika 2,1 mol X direaksikan dengan 1,0 mol Y, dihasilkan 71 gram. Dihasilkan 71 gram. Reaksi berjalan sesuai per reaksi 3X ditambah 4Y. Ini contoh soalnya ya. Dan hanya menghasilkan 50% dari hasil yang seharusnya. Pertanyaannya itu berapa massa molar Z? Sekarang kita penyelesaian. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan reaksi pembatas berdasarkan perbandingan jumlah zat dengan koefisien X koefisien X sama dengan 2,1/3 sama dengan 0,7. Untuk Y, N dalam kurung Y per koefisien Y sama dengan 1/6/4 sama dengan 0,4. Jadi X banding Y sama dengan 0,7 banding 0,4. Dari perbandingan tersebut Y lebih sedikit dibanding X, maka Y sebagai reaksi pembatas. Jumlah Y yang akan digunakan untuk perhitungan yang menyangkut Z. Nah, selanjutnya kita bahas yang selanjutnya ya. Misalkan Z yang dihasilkan adalah 100%, maka berdasarkan perbandingan koefisien dapat dihitung jumlah Z sebagai berikut. NZ sama dengan NZ per NY sama dengan koefisien Z dibagi koefisien Y. NZ sama dengan 5/4 kali 1,6 mol. NZ sama dengan 2,0 mol. Karena hanya menghasilkan 50%, maka di sini kita harus
kita kalikan ya, dikalikan 2. Ya, hasilnya dapat kita temukan 1 ya. Untuk pembahasan selanjutnya, NZ sama dengan MZ M kecil dalam kurung Z dibagi MZ. Nah, ini 71 dibagi 1 ya. Hasil dari kedua hasil yang sudah kita temukan tadi ya. Ditemukan 71. Sekarang kita lanjut. Hukum penyatuan volume. Hukum perbandingan volume adalah hukum yang membahas tentang reaksi zat-zat yang berupa gas. Contoh 10 mg gas nitrogen N2 dan 15 mg gas oksigen tepat habis bereaksi menjadi 10 mg gas NaOB. Tentukan rumus kimia gas NaOB tersebut. Nah, kita jawab ya. Nah, ini ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi koefisien N2 banding koefisien nitrogen banding oksigen banding NaOB sama dengan 10 banding 15 banding 10. Disederhanakan saja, kita bagi 5 ya. Didapatkan hasilnya 2 banding 3 banding 2. Nah, nih. Selanjutnya, oke. Karena jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan sama, maka harga A dan B dapat dicari sebagai berikut. Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom N kanan. 2 kali 2 sama dengan 2A, 4 sama dengan 2A, A sama dengan 2. Oke. Sekarang jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. 3 dikali 2 sama dengan 2B, 6 sama dengan 2B, B sama dengan 6/2, B sama dengan 3. Jadi rumus kimia senyawa tersebut adalah N2O3. Di situ A itu sebagai nitrogen dan B itu sebagai oksigennya ya. Kita lanjut. Hukum hipotesis Avogadro. Hukum Avogadro kadang disebut sebagai hipotesis Avogadro atau prinsip Avogadro. Adalah hukum gas eksperimental yang menghubungkan volume gas dengan jumlah zat yang ada. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, salah pancit kita teman-teman. 1 liter gas fosfor bereaksi dengan 5 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas NaOB. Tentukan rumus molekul. Nah, pembahasan ya. Sekarang perbandingan volume menunjukkan perbandingan koefisien reaksi sehingga persamaan reaksi soal di atas sebagai berikut. Gas fosfor ditambah 5 oksigen ya, membentuk 2 PaOB. Jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan, sehingga didapat 4 sama dengan 2A atau A sama dengan 4/2 sama dengan 2. 5 dikali 2B atau B sama dengan 10/2 bagi 5. Jadi rumus molekulnya adalah P2O5. Ya, sampai sini saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.